Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah Maghribi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagi cara penggunaan tasbih Maghribi dan amal Maghribi untuk melatih kepekaan kebatinan kita. Banyak sekali yang tanya pada saya, apakah Maghribi itu bisa untuk membuka mata batin? Maghribi ini adalah ilmu. Tasbih Maghribi hanya sebagai media pengijazahan ilmu dari asma Maghribi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sebuah hasil dari Maghribi, tentunya kita amalkan Maghribi itu dengan penuh rasa yakin, ikhlas, dan istiqomah. Itu kuncinya. Setiap pengijazahan selalu kami sertakan buku panduan amalannya, cara penggunaan dan tata cara pengamalannya itu ada. Untuk kebatinan itu ada di poin nomor 24. Silahkan Anda amalkan, Anda istiqomahkan itu kalau memang Anda ingin memperdalam kepekaan Anda terhadap kebatinan. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati kalau kita ingin belajar kebatinan, karena kalau cenderung orang yang sudah menguasai kepekaan batin, dia akan orangnya seperti orang yang sok tahu, ya. Dia merasa seperti orang yang tahu segala hal. Itu salah satu penyesatan. Oke, selain sering mengamalkan amalannya, untuk melatih kepekaan itu harus juga dilatih dengan kita praktek, ya. Salah satu praktek sederhananya untuk melatih kepekaan yaitu kita datangi tempat yang sekiranya Anda anggap angker, entah itu ruangan, gedung, ataupun tempat mana yang sekiranya memang di situ angker. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita melakukan acara itu, kita sebaiknya memproteksi diri kita, karena kita pasti akan bersinggungan dengan hal gaib tersebut, yang mana hal gaib tersebut ada yang mempunyai energi positif dan negatif. Nah, untuk yang negatif itu kadang kita saling berbenturan, ya, dan tidak jarang energi kita kalau kita kalah bisa menimbulkan kita bisa sakit dan sebagainya. Makanya kita harus memproteksi diri. Bagaimana caranya? Kita membaca ayat kursi bisa 3 kali atau 7 kali, tiupkan ke tangan, usapkan merata ke tubuh, minta kepada Allah untuk diberikan perlindungan dan keselamatan. Kemudian langkah yang kedua, kita datangi tempat tersebut, ya, baca syahadat 3 kali, sholawat dan bismillah 3 kali. Kemudian kita konsentrasi penuh, mengharap pada Allah untuk diberikan kepekaan, merasakan energi gaib di tempat tersebut. Caranya kita konsentrasi, tangan tasbih dililitkan di telapak tangan sepertinya. Kita julurkan tangan ke depan seperti ini. Kemudian baca amalan nomor 5, ya, secara terus menerus sambil konsentrasi dan rasakan. Nanti pasti akan ada merasakan gelombang-gelombang energi yang akan Anda rasakan. Untuk getaran energi tersebut bermacam-macam. Ada yang seperti tarikan, atau mungkin kerasa hawa panas atau dingin, atau mungkin juga seperti gimana tangan kita seperti merasakan sesuatu, setruman, seperti kesetrum kecil. Itu salah satu wujud dari energi yang ada di situ. Kalau memang itu ada tarikan dan kita sudah mantap, yakin, dan berani, maka bisa diikuti aja. Tarikannya kemana kita ikuti. Nah, nanti dari latihan-latihan seperti itu kita akan mempunyai kepekaan batinnya.
Selain juga tetap mengamalkan secara istiqomah wirid maghribinya tersebut untuk mempertajam kebatinan kita. Dan saran saya, kalau memang jamaah ingin memperdalam kebatinan, maka dibarengi dengan puasa, karena puasa itu selain mempercepat proses dalam kepekaan batin, juga puasa itu sebagai wadah, memperbesar wadah kita. Jadi raga kita itu ibarat wadah yang siap menampung ilmu. Jadi puasa itu memperluas wadah kita, sehingga saat dimasukin ilmu berapapun akan muat gitu kan. Jadi nanti itu akan banyak sekali membantu jamaah semua dalam mempelajari tentang gaiban tersebut. Dan yang namanya kebatinan itu harus selalu diasah dan diasah, karena dengan diasah, dilatih, maka semakin lama kepekaan itu akan semakin tajam. Nah, biasanya untuk pemula biasanya itu hanya akan merasakan seperti mungkin hawa panas, dingin, atau tarikan. Tapi untuk yang sudah mungkin tingkatannya dia sudah lebih peka, dia mungkin akan melihat bayangan atau bahkan bisa perwujudan sosok yang terlihat nyata. Nah, nanti itu akan membantu jamaah semua dalam merasakan sebuah energi yang ada di suatu tempat atau mungkin bahkan bisa di suatu benda. Nah, silahkan kalau ingin berdalam, tetap pesan saya hati-hati, karena kita sendiri juga tidak tahu, karena hakikatnya yang namanya hal gaib itu sepenuhnya kuasa Allah, dan hanya Allah lah yang tahu segala hal tentang kegaiban itu. Ingat, jangan sampai kita tersesat karena kita terlalu mengkultuskan dengan yang seperti itu. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, saya pribadi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.